Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Syami Fitrisa. Hari ini aku mau bahas tentang 7 cara gampang hilangkan stres. Ayo di sini siapa yang kalian ini menderita stres? Baik di sekolah, di rumah, atau di kantor, atau di tempat lingkungan sekitar, atau di mana-mana. Ini kalian harus waspada ya. Kenapa? Karena stres ini adalah memicu ketegangan otot gitu guys. Jadi stres itu tuh bisa memicu hal negatif terkait dengan emosional kita serta fisik kita gitu guys. Nah, tentunya ini berdampak pada yang namanya kita itu menjadi lebih waspada guys, dan tentunya bisa menegangkan otot nih, sakit. Lalu dan juga bisa ini meningkatkan detak jantung guys. Dan tentunya kalau secara jangka panjang gitu, alias stres kronis gitu, itu lebih bahaya guys. Dampak negatifnya ya gitu terhadap diri kita sendiri. Jadi makanya yuk ada cara gampang ini, simak baik-baik ya. 1. Olahraga secara teratur. Nah, dengan berolahraga nih guys, ini bisa meningkatkan yang namanya hormon endorfin. Nah, ada mungkin di sini teman-teman yang udah pada tahu hormon endorfin itu apa, dan mungkin ada yang belum tahu. Oke, akan aku jelaskan ya. Jadi hormon endorfin itu adalah suatu hormon yang dilepaskan oleh otak sehingga ini bisa mengurangi rasa sakit dan stres gitu guys. Nah, olahraga sendiri juga pada akhirnya bisa menurunkan hormon yang terkait dengan stres, seperti hormon kortisol dan adrenalin. Terus untuk olahraganya sendiri ini direkomendasikan untuk olahraga aerobik atau kardio, seperti berjalan kaki, sepedaan, terus apalagi ya, menari, dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Terus berolahraga pada saat lagi nggak stres nih, ini juga bisa membantu kita di kemudian hari kalau stres itu kita gampang mengelola stresnya gitu guys. Nah, ada nih penelitian pada tahun 2007 yang membandingkan tingkat stres nih antara atlet dan non-atlet yang sehat gitu guys. Terus mereka membandingkannya melalui yang namanya TSST. Nah, TSST itu apa? Yaitu Trier Social Stress. T-nya apa satu lagi ya? Tes. Nah, ini tuh untuk memicu yang namanya timbul stres itu guys. Nah, yang dipantau itu adalah peningkatan kadar kortisol dan detak jantung. Terus ternyata berdasarkan penelitian tersebut membuktikan bahwa kalau si atlet ini tuh ternyata peningkatannya lebih sedikit, maksud aku signifikan lebih sedikit dibandingkan dengan untuk yang non atlet tapi sehat. Kelompok atlet sendiri melaporkan bahwa mereka merasa lebih tenang dan punya suasana hati yang lebih baik. 2. Lakukan teknik relaksasi. Nah, untuk teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, lalu meditasi atau yoga, itu tentunya bisa membantu mengelola stres gitu guys. Dan untuk teman-teman yang muslim, khusus muslim, aku ingatkan ya untuk tidak melakukan yoga guys. Kenapa? Karena untuk teman-teman mungkin yang sudah terlanjur yoga, mohon dengarkan baik-baik ya, karena yoga ini tuh termasuk bagian dari yang namanya praktik keagamaan yang ada di India gitu guys. Jadi kita aja nih sebagai muslim kan nggak boleh meniru apa ya namanya, meniru pakaian mereka gitu yang non muslim gitu. Nah, apalagi kalau meniru gerakan-gerakan yang maksud aku gerakan-gerakan ibadah mereka gitu guys. Jadi aku sarankan untuk yoga bagi muslim jangan dilakukan ya gitu, takut dosa guys. Oke, lanjut guys. Jadi pas stres ini tentunya bisa membuat kita ini jantung lagi membuat kita ini napasnya jadi kayak gimana ya, kencang tapi pendek gitu guys. Jadi kayak cepat terus pendek gitu napasnya, karena jantung kita ini tuh berdegup kencang gitu guys. Makanya kalau stres itu udah jantung jadi berdegup kencang, jadi kita harus mengatasinya itu atau mengolah stresnya itu dengan cara mengatur pernapasan kita gitu guys. Nah,
ada nih tekniknya. Nah, teknik yang disarankan yaitu teknik 4, 7, 8 pernapasan. Apa aja artinya? Ya, akan aku jelaskan ya. Kalau 4, dulu kan 4, 7, 8. Jadi 4 itu adalah 4 detik kita tarik napas selama 4 detik. Nah, lalu 7 detik. 7 detik itu artinya kita menahan napas selama 7 detik, guys. 7 detik ya, bukan menahan napas selama kita berada dalam terowongan atau masuk terowongan. Udah kayak kartun-kartun dong, jangan ya, jangan. Jadi tekniknya tadi lanjut lagi 8. Nah, 4, 7, 8. Nah, 8 ini adalah selama 8 detik kita keluarkan napas kita itu, guys. Jadi ingat ya, 4, 7, 8. 3. Tidur yang cukup. Yo, siapa di sini yang sudah merasa dewasa? Karena dewasa itu atau orang sudah dewasa itu butuh waktu selama 7 sampai 9 jam loh untuk tidur. Nah, kalau teman-teman ini menderita stres, lagi stres, tentunya itu bisa mengurangi waktu tidur kalian, guys. Karena kalian tuh susah tidur jadinya gitu. Nah, makanya daripada susah tidur gitu kan karena stres, nah teman-teman ada nih tipsnya. Nah, teman-teman bisa lakukan, tetapkan waktu tidur yang baik gitu, guys. Jadi waktu tidur yang baik itu maksud aku begini. Jadi kita itu dalam hidup perlu yang namanya ritme gitu, guys. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu terbiasa tidur, mulai tidur itu di jam 9, lalu bangun jam 5, usahakan tiap hari seperti itu ya, gitu. Jadi, biar nih ritme ini berjalan, tentunya tubuh kalian ini sudah, auto gitu ibaratnya, auto pada saat jam 9 dia auto ngantuk, auto tidur, dan pada saat jam 5 dia auto bangun gitu, guys, ya. Dan ingat, bangun pagi jangan lupa sholat ya, jangan telat. Lalu teman-teman bisa matikan device, guys. Kenapa? Karena seperti kalau misalkan kalian ini nonton TV atau misalkan main di handphone gitu, lihat handphone pada saat malam hari sebelum tidur, tentunya ini bisa memicu susah tidur, guys, gitu. Jadi saran aku yaitu matikan handphone atau gadget kalian ini, lalu beralihlah ke aktivitas yang menenangkan. Lakukanlah ritual. Nah, ritual yang maksud di sini apa? Bukan yang namanya ritual bunga-bunga, guys. Itu bukan. Maksud aku di sini adalah ritual yang namanya seperti mendengarkan musik, terus apalagi ya? Misalkan mandi air hangat gitu, dan meminum minuman teh yang beraroma gitu, guys. Jadi biar bisa relax. 4. Makanan sehat. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk terapkan pola makan yang sehat ya. Dan bayangin deh kalau teman-teman ini sering makan makanan cepat saji, terus makanan yang mengandung tepung gitu ya, lalu yang mengandung gula, tentunya ini akan berdampak pada rasa yang lebih buruk gitu, guys, terhadap tubuh kalian. Nah, ada nih beberapa nutrisi yang bisa teman-teman coba dari beberapa makanan. Mau tahu apa aja nutrisinya? Yuk kita lihat ya. Vitamin C. Nah, vitamin C ini bisa menurunkan tekanan darah dan kortisol. Buah jeruk sendiri yang berukuran sedang itu mengandung 70 mg vitamin C, guys. Yang tentunya ini bisa memenuhi 100% kebutuhan vitamin C untuk tubuh kita. Sumber baik lainnya bisa ditemukan pada brokoli dan kembang kol nih, guys. Kalau untuk brokoli itu satu mangkuk brokoli itu mengandung 78 mg vitamin C. Dan untuk kembang kol itu tuh 52 mg per mangkuk, guys. Lalu ada karbohidrat kompleks nih, guys, yang bisa meningkatkan serotonin. Nah, serotonin ini apa? Itu tuh hormon yang bisa meningkatkan kebahagiaan dan suasana hati gitu. Nah, teman-teman bisa temukan karbohidrat kompleks ini pada biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Lalu magnesium. Magnesium ini bisa membantu mengurangi rasa sakit kepala dan mengelola stres, guys. Apalagi kalau misalkan magnesium ini dimakan atau dikonsumsi oleh orang dewasa yang lebih tua. Tentunya ini bisa membuat mereka jadi lebih nyenyak tidurnya. Bayam, salmon, dan kedelai ini merupakan makanan
yang cocok. Lanjut nih, asam lemak omega 3. Nah, asam lemak omega 3 ini bisa ditemukan pada ikan salmon, biji-bijian gitu, dan kacang-kacangan. Tentunya ini bisa mengurangi lonjakan stres gitu guys. 5. Terhubung dengan orang yang dicintai. Nah, pada saat stres nih, teman-teman bisa calling, alias ngubungin teman atau keluarga gitu guys, karena ternyata dengan adanya dukungan dari sosial gitu ya, itu bisa sangat membantu mengelola stres gitu guys. Nah, tentunya ini berpengaruh positif loh untuk kita. Apalagi kalau teman-teman punya sahabat nih, tentunya ini sangat membantu kita dalam mengurangi stres gitu guys. Nah, ada sebuah penelitian pada tahun 2011 terhadap anak-anak berusia 10-12 tahun, dimana kalau mereka, dari hasil penelitian ini ya, jadi kalau mereka itu punya sahabat gitu atau teman dekat, itu bisa mengurangi hormon kortisol loh pada saat situasi yang sulit gitu guys. Nah, ada juga nih penelitian dari University of North Carolina. Ini membuktikan bahwa ternyata kalau kita ini menghabiskan waktu bersama-sama dengan pasangan, terus kita berpelukan gitu, itu tentunya bisa mengurangi stres guys. Dan tentunya perasaan itu jadi lebih baik karena ini tuh meningkatkan hormon oksitosin dan menurunkan tekanan darah. Bagi teman-teman yang sudah menikah, tentunya berhubungan intim dengan pasangan yang sudah sah ini pasti bisa menurunkan tekanan stres guys. Ternyata fungsi aktivitas tersebut sama dengan olahraga, jadi bisa menghasilkan hormon endorfin yang bikin kalian jadi makin happy. Nah, saat begituan tubuh akan mengeluarkan oksitosin, terutama pada saat wanita orgasme. 6. Membatasi kafein. Nah guys, kalau teman-teman nih minum kafein itu nggak berlebihan alias cukup, itu tentunya bisa bikin kita jadi berenergi ya, berenergi. Tapi jangan lupa nih, kalau misalkan ternyata teman-teman ini minum kafeinnya ternyata berlebihan atau melebihi batas normal tubuh kalian, itu tentunya bisa memicu namanya apa ya pak? Kecemasan guys, langsung deg-degan gitu ya, cemas. Lalu bisa memicu juga yang namanya insomnia, jadi susah tidur, mata melek terus. Terus habis itu tentunya irama jantung kalian itu atau detak jantung kalian itu nggak stabil gitu ya guys. Mungkin bisa deg-deg, bisa gitu, kayak aku juga bingung ngejelasinnya, tapi intinya bisa nggak stabil gitu ya detak jantung kalian. Nah makanya yuk kita harus sesuai nih minum kafeinnya. Jadi kalau bagi teman-teman pecinta kopi atau teh, yuk kita lihat tipsnya nih. Nah, jadi sebenarnya jumlah kafein pada setiap masing-masing orang itu, maksudnya jumlah batas ya, batas maksimum kafein dalam masing-masing orang itu berbeda-beda gitu guys. Tapi ada nih tips atau saran dari National Institutes of Health. Nah, apa yaitu kita ini dibatasi yaitu 400 mg itu maksimal sehari gitu guys. Nah, untuk secangkir kopi itu mengandung yang namanya kafein itu sebesar 95 sampai 200 mg. Nah, kalau untuk secangkir teh itu mengandung 14 sampai 60 mg. Nah, sebagai alternatif lain nih, biar kita nggak mengonsumsi yang namanya kafein, teman-teman bisa minum kopi tanpa kafein. Dan ada juga bisa minum jus buah serta air putih ya. Dan teh herbal juga bisa. 7. Mendengarkan musik. Nah, ayo di sini siapa yang pada suka musik? Ayo. Musik ini ternyata bermacam-macam gender ya guys. Dan tahu nggak, ternyata mendengarkan musik itu bisa menurunkan detak jantung dan secara signifikan mengurangi stres guys. Tahu nggak, ternyata mendengarkan musik itu juga bisa mengubah fungsi otak guys, seperti obat gitu ya, tapi bukan ditelan tapi didengar. Nah, ternyata ritme musik sendiri kan berbeda-beda, ada yang lambat dan ada yang cepat nih guys. Nah, kalian suka yang mana? Nah, masing-masing ritme tersebut punya kelebihan dan kekurangannya guys.
Nah, kalau untuk ritme lambat nih, musiknya dengan ritme lambat, itu tentunya bisa membuat kita tuh jadi relax gitu guys. Sedangkan kalau untuk yang ritmenya cepat, itu membuat kita jadi lebih waspada. Lebih waspada dan tentunya bisa meningkatkan konsentrasi gitu. Nah, kalau untuk tidur disarankan untuk mendengarkan musik dengan ritme yang lambat ya, biar kalian makin rileks. Nah, kalau tubuh kita sudah rileks, artinya kita akan memiliki kualitas tidur yang lebih baik gitu guys. Nah, kualitas tidur yang baik ini tentunya bisa mengurangi tingkat kecemasan dan menghilangkan stres guys. Yeay, itu dia tadi 7 cara gampang hilangkan stres. Wow, jadi gimana rasanya? Udah happy belum? Udah happy. Nah, ya semoga harapanku di sini nggak ada lagi yang stres ya guys. Lepaskan semua penat-penat pikiran-pikiran yang mengganggu di otak kalian itu dengan 7 cara ini. Nah, semoga videoku ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua dalam mengolah stres sehingga hidup kalian jadi lebih happy dan lebih lega gitu. Nah, yuk untuk teman-teman jangan lupa like dulu videoku dan klik lonceng notifikasi serta klik subscribe biar channel Xiaomi Fitrisa bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar topik kesehatan, kecantikan, gaya hidup, dan unboxing with Xiaomi. Nah teman-teman jangan lupa ya share videoku ini ke semua medsosmu. Kalian juga bisa komen di bawah untuk saran, apresiasi, pertanyaan, dan request video seputar topik yang sudah kusebutkan tadi. Dan untuk request video akan aku seleksi dulu ya. Kalau lolos seleksi, maka akan aku buatkan videonya untukmu. Ya, itu aja dari aku. Semoga tips ini bermanfaat. Makasih sudah menonton videoku kali ini dan bye-bye.